bahwa pemerintah atau BUMD itu harus mempekerjakan 2%. 2% dari jumlah total tenaga kerja. Iya. Kalau perusahaan swasta 1% dari jumlah perusahaan tenaga kerja. Tapi dalam pelaksanaannya masih belum bisa. Daerah yang ramah, ini kalau menurut saya, yang pertama bisa dilihat bahwa daerah itu sudah memenuhi syarat pemenuhan penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang aksesibel. Saya kemarin pada saat kunjungan di Jakarta juga waktu ke Trans Jatim melihat coba bagaimana untuk pelayan disabilitas. Oh iya Pak ini, jadi kita ditunjukkan. Mulai dari proses di koridor ini masuk di itu sudah ada. Makanya itu menjadi wacana kita. Oh, kita pada saat itu mendengarkan langsung ada sekitar 30 lebih lembaga yang ormas yang menangani khusus disabilitas. Iya. Masing-masing mereka menyampaikan beberapa masukannya, terutama kaitannya kebutuhan-kebutuhan dari Teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Kembali berjumpa dalam podcast Ngode, ngobrol bareng Dewan, dan kali ini kita akan membahas seputar dari regulasi ke aksi mewujudkan Jawa Timur ramah disabilitas. Pembangunan yang berkeadilan merupakan pembangunan yang memberikan kesempatan, akses, dan juga perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama, penyandang disabilitas perlu memperoleh jaminan perlindungan, pemberdayaan, serta akses terhadap berbagai layanan publik yang inklusif. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Kodrat Sunyoto, selaku anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Lia. Kita bertemu lagi Bapak, sehat? Alhamdulillah, ya meskipun sedikit capek lah. Ini Pak ya, kegiatan lagi banyak Pak ya kalau pertengahan tahun ini. Oke Pak, kita hari ini akan membahas seputar Raperda disabilitas. Penyandang disabilitas ini kan memang mereka memiliki hak yang sama ya Pak ya, memang sebagai warga negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga akses terhadap pelayanan publik. Nah, namun bagaimana regulasi ini mampu untuk menjawab kebutuhan mereka? Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengapa Pak isu perlindungan dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas ini menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Timur? Ya, jadi isu penyandang disabilitas itu memang sangat prioritas. Karena apa? Di Jawa Timur ini jumlah penyandang disabilitasnya itu cukup besar. Betul, Pak. Yaitu menurut data dari DTSEN, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional. Pada bulan Agustus 2025, itu sekitar 1.864.351. Oke. Jadi jumlahnya cukup besar. Sehingga di Raperda ini nanti akan memastikan bahwa pemenuhan hak dari penyandang disabilitas itu harus menjadikan salah satu bagian yang integral dari pembangunan daerah. Iya. Karena proses dari penganggarannya kan juga tidak terlepas dari APBD dan seterusnya yang melibatkan dari beberapa OPD. Oke, ini adalah Raperda pembaharuan gitu Pak ya, artinya menjadi perda pembaharuan. Kenapa akhirnya diperbaharui Pak? Apa yang kurang dari perda yang sebelumnya? Iya. Jadi perda ini adalah termasuk perubahan dari Perda nomor 3 tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Di mana tentang penyandang disabilitas ada beberapa perubahan-perubahan, terutama yang menyangkut adanya paradigma bahwa penyandang disabilitas jangan hanya dipandang sebagai mereka yang harus mendapatkan belas kasihan, tapi harus diperlakukan sama sebagai subjek pembangunan. Oke. Jadi memang melihat ada hal-hal seperti itu Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri Pak sebagai anggota Komisi E melihatnya seperti apa sih Pak hak-hak penyandang disabilitas
yang selama ini sudah berjalan di Provinsi Jawa Timur? Sebenarnya regulasinya nasional sudah cukup kuat, tetapi implementasinya yang belum optimal. Iya, Jadi implementasi itu karena melibatkan dari beberapa unsur tentang pemenuhan dari hak penyandang disabilitas itu. Bahwa penyandang disabilitas itu harus memenuhi dari semua termasuk pelayanan yang aksesibel. iya, Demikian pula dengan memastikan bahwa mereka harus mendapatkan pelayanan sama di bidang oke, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, termasuk pelayan publik yang itu masih belum secara terorganisir atau terintegrasi anggarannya dari OPD yang satu ke OPD yang lain. Jadi oke. selama ini penyandang disabilitas itu masih dalam wewenang dinas sosial. Hanya satu dinas itu saja ya, Dinas Pak, ya? sosial, kelihatan seperti itu. Padahal semuanya nanti akan berperan. Betul, betul. Misalnya mungkin dari Dinas PU bagaimana pembangunan tempat Sarana yang dan ramah tempatnya ya. disabilitas, begitu ya, Pak, ya? Iya, dinas perhubungan dan Iya, iya. lain-lain. Itu menjadi salah satu poin dalam Perda Pembaharuan untuk disabilitas, Pak. Betul. Karena yang jelas dalam Raperda ini harus memastikan bahwa penyandang disabilitas itu harus sama. Mereka mendapatkan pelayanan yang setara. Betul. Jadi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sudah disampaikan, pelayan publik, dan itu butuh akses-akses yang melibatkan dari beberapa unsur, Iya, dari beberapa UPD. Dan ini kan harus sinkron, iya betul, Pak. perencanaan dan penganggarannya itu. Dan itu semua harus terhimpun di APBD. Betul, betul sekali dan fungsinya DPRD di sini melakukan pengawalan juga untuk itu ya, Iya, Pak, ya. betul. Bapak, bagaimana peran DPRD dalam memastikan setiap kebijakan ini benar-benar berpihak pada kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas juga? Ya. Jadi fungsi DPRD itu kan ada 3, yaitu regulasi, kemudian penganggaran, dan pengawasan. Kalau untuk masalah regulasi kita buat menyusun perda tadi yang akan kita buat ini, Betul. kemudian penganggarannya kita akan memastikan kepada OPD-OPD itu apakah sudah mulai merencanakan dalam Iya, penganggarannya termasuk kaitannya dengan pemenuhan hak penyandang betul. disabilitas. Sedangkan pengawasannya kita memastikan apakah itu sudah betul-betul dilaksanakan sehingga kita harus sering untuk mengadakan rapat kerja kepada OPD-OPD sampai sejauh mana pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Oke, Pak, apa bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi E, Pak, agar program bagi penyandang disabilitas ini bisa berjalan begitu sesuai tujuannya? Ya, kita melakukan yang pertama melakukan rapat kerja. Jadi kita rapat kerja dengan beberapa OPD. Rapat kerja dengan OPD, kemudian kita juga melaksanakan sidak lapangan ke tempat-tempat yang kadang-kadang ada kan di OPT-OPT Betul. dan sosial. Dan yang ketiga memastikan bahwa semua yang berkaitan anggaran dari pemenuhan dari penyandang disabilitas itu sudah tercover, mulai dari RPJMD Betul. masuk kemudian di Renstra OPD, kemudian termasuk dari semua program-program yang mereka diajukan oleh OPD-OPD yang mereka ada kaitannya. Iya, betul, Jadi Pak. ini harus penanganan secara sinergis dari beberapa Harus OPD. berkolaborasi dengan Kolaborasi. berbagai OPD, Pak, ya? Iya. Oke, baik, Bapak juga tadi sempat menyampaikan ada fungsi pengawasan juga yang dilakukan, tapi sebenarnya temuan di lapangan itu, Pak, apa yang menjadi kendala terbesar gitu bagi, penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan akses yang sama, seperti kami semua? Ya tadi belum optimalnya tentang apa yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 8 Iya, 2016 itu sendiri. Misalnya saja mengenai kuota tenaga kerja. kuota tenaga kerja, Pak. Kuota tenaga kerja itu kalau di pasal 58 kalau tidak Iya, salah di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu tentang penyandang disabilitas bahwa pemerintah atau BUMD itu harus mempekerjakan 2%. 2% dari jumlah total tenaga kerja. iya. Kalau perusahaan swasta 1% dari jumlah perusahaan tenaga kerja. Tapi dalam pelaksanaannya masih belum bisa. Ini gampangannya dalam bidang tenaga kerja. Karena kenapa, Pak? Kenapa kenapa belum bisa?
Nah, ini yang kadang-kadang mereka, kalau pada saat kita mengundang mereka, ada yang mereka belum memenuhi kompetensi. Oke, Jadi kadang-kadang yang dibutuhkan oleh apa dunia usaha itu sendiri kadang-kadang tidak sesuai dengan betul. kompetensi. Itu Iya, yang itu. Makanya kemarin pada saat kita ke salah satu dirjen Kementerian Sosial, saya menyampaikan pada saat itu bahwa agar ada prioritas tersendiri betul. kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kemampuannya. Betul sekali, Dan Pak. itu yang belum bisa terlaksana. Kalau selama ini berjalannya di lapangan seperti apa, Pak? Artinya kuota 2% ini kan kuota yang, lumayan begitu, Pak, ya? Iya. Di dalam satu dinas ada 2% penyandang disabilitas. Biasanya memang mereka ditempatkan di bagian apakah? Atau memang ada bagian-bagian khusus yang memang disiapkan untuk, teman-teman penyandang disabilitas? Iya, ya secara mungkin adalah ada di yang tempat yang secara khusus Mbak ya. Iya iya. Karena sekarang persentase saja ya dari ASN 60.000 lebih itu sekitar 51, Iya, 51 dari penyandang disabilitas. oke. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih terus agar upaya itu betul-betul mematuhi tentang perusahaan swasta ataupun dari BUMD itu sendiri. Kadang-kadang mungkin dari, pemerintahnya sudah mengikuti, tapi yang swasta-swasta yang sudah dianjurkan untuk mengikuti aturan ini, Pak, yang masih sering kecolongan ya? Iya, itu yang harus selalu mendapatkan pengawasan kita. Oke. Sering juga melakukan sidak-sidak kepada perusahaan, Pak, di bagian ini? Iya, setiap kita ya kadang-kadang tidak hanya murni urusan Iya. disabilitas, tetapi kait bareng koordinasi tenaga kerja, kita rapat dengan beberapa perusahaan yang menerapkan itu. Dan mereka menyatakan bahwa ya memang belum optimal, Oke. diakui memang belum. Ya seperti tadi saya sampaikan, kompetensinya yang itu. Iya Sehingga iya. kemarin pada saat kita di UPT Dinas Tenaga Kerja, tolong kalau bisa ada pelatihan secara khusus yang sinergi dengan dibutuhkan oleh mungkin dari penyandang disabilitas, yang itu dibutuhkan di dunia usaha yang sekarang lagi sangat dibutuhkan. Iya iya. Jadi itu, tapi kadang-kadang juga kan tidak lepas dengan potensi orangnya. Betul. Betul betul, Mhm, Pak. Karena kan ada kompetensi juga yang betul. dibutuhkan ya, Pak, di dalamnya. Eee, Bapak bidang kesejahteraan rakyat ini kan mencakup pendidikan, kesehatan sosial, tenaga kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Bagaimana Komisi E ini mendorong seluruh sektor tersebut untuk menjadi lebih inklusif begitu, Pak? Tadi jenengan sampaikan harus ada kolaborasi juga dengan OPD-OPD terkait dan seluruhnya. Artinya juga ada peran dari Komisi E untuk membuat OPD ini menjadi lebih inklusif begitu agar, ramah disabilitas. Ya, jadi memang kita kemarin sudah mengumpulkan dalam proses awal pembahasan raperda ini. Itu kita mengumpulkan dari OPD-OPD yang terkait. Oke, Pak. Mulai dari Bapeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan lain-lain. Ini kita harus menyatukan tekad bahwa perda ini tidak hanya macan kertas, tapi betul-betul nanti akan mendapatkan harapan baru Oke. bagi penyandang disabilitas yang selama ini terus terang penanganannya belum optimal. Iya. Sehingga mereka kemudian kita rumuskan agar mulai perencanaan penganggaran tadi yang sudah saya sampaikan. Ini harus sinkron. Selama ini bebannya atau katakanlah bahwa yang ngurus itu di dinas sosial. Betul betul. Selama di dinas sosial saja. Tetapi Semuanya. nanti harus sinergi. Iya. Dengan perda ini semua OPD yang terlibat, ya seperti disampaikan oleh Mbak Lia tadi, nanti ada di bagaimana sarana aksesibilitasnya itu sendiri. Makanya kemudian harus masyarakat atau pemerintah provinsi yang pertama harus ya itu tentang adanya memasyarakat tentang yang pemberdayaan yang inklusif itu sendiri dari semua OPD. Iya. Itu yang harus Itu yang paling harus dilakukan, harus diutamakan ya, Pak, ya? diutamakan, betul. Baik, tadi Bapak sempat menyampaikan memang itu sangat penting sekali, tapi kalau menurut Bapak, indikator apa yang menunjukkan bahwa sebuah daerah ini, benar-benar telah menjadi daerah yang inklusif, daerah yang ramah begitu bagi penyandang disabilitas? Daerah yang ramah, ini kalau menurut saya, yang pertama bisa dilihat bahwa daerah itu sudah memenuhi syarat pemenuhan penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang aksesibel.
Jadi aksesibel ini bahwa itu harus memenuhi syarat. Kemudian daerah ini juga harus sudah menerapkan kuota tenaga kerja yang menampung dari dinas Oke, penyandang disabilitas betul. itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi ini menjadi 2 poin utama ya, Ya, Pak? itu. Kemudian juga daerah itu sudah tidak ada adanya diskriminasi yang menyandang bahwa disabilitas itu adalah termasuk orang yang perlu dengan belas kasihan, tetapi sudah memperlakukan bahwa penyandang disabilitas itu adalah sama-sama punya hak dan kewenangan yang setara, Betul. bahwa mereka adalah sebagai subjek pembangunan. Oke. Artinya ini ada PR juga Pak dari, dari masyarakat kepada Komisi E begitu. Betul. Bagaimana DPRD bisa memastikan bahwa penyandang disabilitas ini tidak hanya menjadi penerima bantuan, tapi mereka ini juga memperoleh kesempatan untuk mandiri dan juga produktif? Yaitu mereka tidak bisa merubah paradigma Iya, bahwa mereka adalah merupakan dari orang yang menjadi belas kasihan, tapi mereka harus menjadi kita perlakukan sebagai subjek pembangunan. Mereka harus dihadapkan pada memberikan hak yang setara dengan yang lain, iya. bidang pendidikan, kesehatan, termasuk pelatihan-pelatihan. Nah, Untuk itu, pelatihan-pelatihan ini seperti apa sih Pak jalannya, selama ini? ya pelatihan-pelatihan ini terus terang ya memang secara khusus ini yang kemarin harus menjadi pemikiran secara serius. Karena Baik, di Dinas Tenaga Kerja atau di UPT lain, itu kadang-kadang saya kok belum melihat bahwa bentuk pelatihan yang murni itu ada di situ. Jadi mereka hanya ada keterampilan yang ada di lembaga pendidikan iya saja. iya iya. Itu saja. Sehingga ini yang harus nanti menjadi pemikiran secara khusus. Itu pelatihan-pelatihannya Mas terlalu tuakah atau pelatihan-pelatihannya terlalu standar begitu Pak sebenarnya? Instrukturnya harus ada orang khusus. Oke, yang Makanya mengerti ini begitu ya ya Pak harus ya? ada pendidikan guru khusus. Iya, Jadi guru pendidikan khusus atau yang dinamanya ya GPK ini, guru pendidikan khusus ini adalah merupakan pendampingan yang mereka melatih secara khusus pada penyandang disabilitas. Dan itu yang sangat dibutuhkan oke. nantinya itu sendiri. Iya iya betul Pak. Memang, mau tidak mau juga memang harus, orang-orang yang mengerti betul begitu ya, Iya, bagaimana kondisi dari penyandang disabilitas ini untuk bisa mendapatkan pelatihan. Bapak, kalau menurut Bapak, apakah stigma sosial ini masih menjadi tantangan, terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas? iya betul. Jadi stigma yang berkaitan bahwa penyandang disabilitas itu adalah mereka yang butuh belas kasihan, itu Iya sekarang masih itu. Jadi kita harus menghilangkan adanya diskriminasi itu sendiri. Makanya masalah-masalah yang berkaitan disabilitas ini memang perlu kesadaran secara khusus pada mereka-mereka yang terlibat. iya, Karena apa? Penanganannya pun juga harus betul. telaten dan bagaimana penanganannya. Untuk melakukan mereka sebagai subjek pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, itu pun kadang-kadang sulit untuk mereka. Kalau yang disabilitas kadang-kadang itu. Karena saya kemarin juga menanyakan kenapa kok banyak yang diterima kadang-kadang ada di swasta, tapi dia kemudian tidak kerasan, Iya, dia keluar. nggak kerasa Jadi di swasta akhirnya keluar. di keluar, ya jadi mereka itu kelihatannya di pekerjaan itu juga banyak yang kemudian ada yang tidak kerasan. Oke. Atau itu mungkin tidak sesuai dengan bidangnya ataupun lain-lain. Makanya ini yang harus menjadikan perhatian khusus kita. Jadi catatan khusus ya bagi Mhm, teman-teman Komisi E begitu. mhm. Bagaimana Pak membangun, kesadaran masyarakat agar penyandang disabilitas ini dipandang sebagai individu yang, memiliki potensi dan kemampuan bukan sekedar membutuhkan belas kasihan tadi Anda sempat sampaikan Ya, begitu kan berbagai caranya. Tapi tentu itu juga, dengan memberikan pelatihan-pelatihan pun juga masih ada PR yang cukup berat begitu bagi teman-teman di, Komisi E. Tadi Anda sempat menyampaikan ada perda pembaharuan. Sebenarnya poin selain sinergitas dan kolaborasi OPD, poin apa Pak yang menjadi pembaharuan, Pak? yang menjadi pembaharuan ya itu tadi sebenarnya. Merubah paradigma yang kemarin ibaratnya bahwa
penyandang disabilitas itu adalah merupakan orang yang perlu dibelas kasihani, tetapi untuk di undang-undang kita harus memastikan. Iya, Jadi Komisi E DPRD Jawa Timur itu harus memastikan bahwa melalui perda ini bahwa pemenuhan hak kebutuhan dari penyandang disabilitas itu bisa terpenuhi. betul. Paling tidak mereka harus diperlakukan setara. Yang tadi sudah saya sebutkan, Iya, mulai dari pendidikannya, kesehatannya, tenaga kerja, iya, akses pelayanan publiknya juga iya. harus mereka terpenuhi. Itu. Artinya ada peran dunia pendidikan juga Pak di sini dalam membentuk budaya yang inklusif sejak usia dini. Betul. Dunia pendidikan itu adalah yang paling pondasi. Iya, Sehingga karena di situ harus, makanya dunia pendidikan ini harus sudah betul-betul yang sangat inklusif. Mereka kemudian harus memberikan pendidikan secara khusus terutama pada siswa ataupun peserta didik di sana. Sehingga mereka bagaimana menciptakan suasana bahwa peserta didik itu memperlakukan sama dengan penyandang betul. disabilitas. Tidak ada diskriminasi. Dan ini yang diminta dari penyandang disabilitas. Karena kita pada saat pembahasan raperda ini kita mengundang dari beberapa lembaga-lembaga yang khusus dari disabilitas sendiri. Dan Betul, mereka ingin diperlakukan secara diskriminasi. betul sekali. Itu yang Saya juga dulu sempat melihat berita Pak bahwa sebenarnya Jawa Timur itu juga kekurangan SLB sebenarnya ya Pak. ya, Kekurangan SLB juga begitu Pak ya. Maksudnya dengan jumlah penyandang disabilitas juga yang terus bertambah begitu, SLB yang hari ini dimiliki Jawa Timur juga tidak mampu mengcover itu Pak sebenarnya ya. ya, tapi kan sekarang juga banyak sekolah-sekolah swasta. Betul, walaupun sekolah inklusi Negerinya aja begitu ya betul, Pak ya. sekolah inklusinya betul. Banyak sekarang kemarin yang kemudian ada. Dan kita selalu kok, karena apalagi SLB kan sudah di kewenangan provinsi, Iya, selain SMA dan SMK itu. SLB juga menjadi kewenangan provinsi ya Kewenangan Pak ya. provinsi, SMA dan SLB itu sendiri. Oke. Bapak juga sempat menyampaikan kalau bisa memang memenuhi kuota nih yang 1% begitu Pak ya, ketika yang pemerintah di Iya, 2%. swasta. Bagaimana dunia usaha dapat didorong Pak untuk membuka lebih banyak lagi kesempatan bagi para penyandang disabilitas hari ini? Makanya kemudian saya sangat mengharapkan agar ada pelatihan-pelatihan secara khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Iya betul, Karena tanpa itu kelihatannya sulit. Dunia usaha sendiri juga harus memberikan ibaratnya keringanan lah. Jangan samakan kalau kemudian tes itu penyandang disabilitas sama dengan kriteria dengan yang iya, normal. Mereka berikan. Kemudian kita harus menginginkan bahwa penyandang disabilitas itu diberi tugas yang sekiranya tidak membahayakan, iya, tidak terlalu berat, dan mereka juga bisa melaksanakan. Karena apa? Dengan mereka bisa bekerja itu memberikan support kepada penyandang disabilitas yang lain. betul. Bahwa sebenarnya dia diperlakukan sama dengan Dan mereka punya hak hidup yang dan sama hak ya yang Pak ya? sama. Mereka merasa punya tanggung jawab itu adalah merupakan kehormatan bagi dia. Oke, Jadi kita menginginkan pada pihak swasta seperti itu. Tapi kadang-kadang kan swasta kan masih memikirkan iya. bagaimana ini proses kerjanya, apakah Kejar target dan iya sebagainya Pak ya? targetnya enggak itu. Makanya ini yang harus menjadikan pemikiran. Kami dari Komisi E kemarin setiap menyampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja, apabila ada bursa-bursa tentang perusahaan seperti itu, kiranya harus menjadikan prioritas. Iya, Dinas Tenaga Kerja bagaimana kalau menyediakan UPT-nya yang terutama berkaitan dengan pelatihan-pelatihan disabilitas. Ini kelihatan secara khusus kan belum ada di Dinas Tenaga. ketika melakukan fungsi pengawasan Pak di lapangan lalu menjumpai ternyata ada perusahaan begitu yang tidak memenuhi kuota 1%, sebenarnya ada sanksi tidak Pak yang diberikan? Atau hanya teguran, terus-menerus begitu? Iya. Kalau sampai sekarang belum ada sanksi, Mbak. Oke, Tapi paling tidak menjadikan catatan bagi kita dan terutama karena ini juga ada yang termasuk kewenangan kabupaten kota, kita menyampaikan kepada daerah yang bersangkutan bahwa perlu pengembangan adanya
menggunakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Sehingga ini yang termasuk wacana-wacana yang kita sampaikan Oke, pada sepeda itu sendiri. oke. Jadi, Bapak, sebenarnya seberapa penting Pak kolaborasi antara pemerintah, lalu juga dunia usaha, lalu juga perguruan tinggi, media, dan juga komunitas Pak dalam membangun ekosistem yang ramah disabilitas bagi Jawa Timur? ya, untuk penanganan disabilitas itu biar tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena amanat dari Undang-Undang Nomor 8 juga seperti itu, bahwa harus melibatkan dari semua unsur, Betul, tidak hanya pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, terutama dunia usaha, dan media massa juga. Media massa juga. Karena apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah penanganan yang harus sinergi. betul Pak. Penanganan ini tidak bisa dilibatkan hanya satu Dinas, betul. tetapi dari semua unsur dinas yang terlibat. Dan itu pun harus konsisten. Iya, Pemerintah terutama ini yang harus dasar, harus sudah memastikan bahwa pembangunan gedung di wilayah OPD-OPD yang bersaitan itu sudah memenuhi syarat untuk kebutuhan yang sesuai dengan harapan penyandang disabilitas. betul. Makanya pada saat perda yang dulu pertama 3 di DPRD Jawa Timur itu saya sampaikan, ini perdanya sudah ada loh ya, Iya, tolong buatkan lift. Sudah dibuatkan, di DPRD Jawa Timur ada akses untuk ke sana. Nah, itu pun juga harus konsisten kepada yang lain. Ini kan sulit, iya. karena butuh itu sendiri. Penggunaannya tidak terlalu banyak, artinya tidak semua orang membutuhkan, Sehingga tetapi dianggap tidak ada tidak begitu ya ada. Pak? Jadi dianggap, tapi itu harus menjadi prioritas. Iya, iya. Dinas Perhubungan juga seperti itu. Saya kemarin pada saat kunjungan di Jakarta juga waktu ke Trans Jatim melihat coba bagaimana untuk pelayan disabilitas. Oh iya Pak ini. Jadi kita ditunjukkan. Mulai dari proses di koridor ini masuk di itu sudah ada. Makanya itu menjadi wacana kita. Oh, di Sub juga gitu. Dan ini saya cek di Trans Jatim ini yang Iya, sudah keliling itu juga sudah ada ternyata. oke, Sementara kursi yang tersedia sudah ada. oke. ada. Dan kaitan yang jalan yang kadang-kadang itu kan tidak terlepas dengan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Betul. Makanya ini harus melibatkan sinergi. Iya, Tidak hanya pemerintah provinsi, tapi pemerintah kabupaten kota karena menyangkut dengan sarana-sarana yang dibutuhkan itu sendiri. iya. Itu yang Tadi Bapak sempat menceritakan bagaimana bahwa ini sudah masuk Raperda begitu Pak. Tapi kalau masyarakat juga mungkin ingin tahu sebenarnya sejauh mana Raperda ini berjalan Pak. Mungkin ada batas kapan kira-kira akan segera digedok begitu menjadi perda atau mungkin bisa diceritakan sedikit sejauh mana pembahasannya. ya. Jadi pembahasan raperda kali ini. Jadi kalau kenapa kok hanya saya nyampaikan kali? Raperda Karena disabilitas Pak ya sebutannya ya. disabilitas. Karena kalau saya banding dengan perda yang dulu yang nomor 3 itu beda. Taraf awal dalam memasukkan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan Iya, termasuk. Karena raperda ini namanya raperda penghormatan perlindungan pemenuhan hak penyandang oke. disabilitas namanya. Sehingga kita pada saat itu mendengarkan langsung ada sekitar 30 lebih lembaga yang ormas yang menangani khusus disabilitas. Iya, Masing-masing mereka menyampaikan beberapa itu. Menyampaikan beberapa masukannya terutama kaitannya kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. disabilitas yang selama ini terabaikan. Oke, apa sih Pak yang terabaikan? Yang paling sering terabaikan itu? Ya sarana terutama Paling sarana, terutama. aksesibilitasnya. Karena ya di sana banyak lah, termasuk kalau sekolah Iya, saja. kadang trotoar di jalan aja udah Nah, itu juga keramiknya menentukan. pecah-pecah. Makanya kan harus konsisten. Betul. Nah, itulah yang kemudian kemarin kita ada usulan dari teman-teman itu ada ditunjuk namanya Komite Disabilitas Daerah atau Oke. KDD. Ini di bawahnya apa Pak kok KID ini? Mereka termasuk independen. Oh, independen. Independen di Oke. sana itu, tapi pengantar. Kita kemarin kan studi banding ke Jakarta juga. Iya, Jakarta namanya Dewan Dewan Disabilitas Disabilitas. Daerah begitu. Ya, Oke. DKI itu ada Dewan Disabilitas namanya. Oke, iya, iya. Anggaran saya tanyakan dari OPD juga itunya. Tapi mereka
ada tugas-tugas secara khusus dan Iya. ini yang akan dirumuskan. Jadi ada secara khusus nanti. Hanya karena kadang-kadang kita kalau ke Mendagri yang tidak ada di PP kadang-kadang kan kemudian di-delete gitu ya. Iya. Nah, tapi kita nanti akan memastikan, cobalah karena ini kepentingan. Apalagi 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini kan potensi penyandang disabilitas. Kita ini Mbak ya, meskipun kunjungannya tidak ke Dinas Pendidikan kita melihat gimana unit layanan disabilitasnya. Juga saya tanyakan. Iya, iya. Ke Dinas Tenaga Kerja juga unit layanan disabilitas. Ke BPBD itu juga kita tanya unit layanan disabilitasnya Betul. bagaimana. Karena ini kan kelompok rentan juga. Iya. Dan itu, jadi prioritas sekarang ini teman-teman di komisi itu. Ini semangatnya betul ini. Untuk masalah, saya sampaikan Disabilitas. ini perda yang urusannya dengan akhirat. Saya gitu kan teman-teman, jangan main-main. Termasuk pada dinas-dinas ya. Ini yang berkumpul ini, saya pastikan urusan hablum minallah. Perbicaraan kita dari setiap kata per kata dalam membuat perda ini yang di atas mencatat. Betul. Untuk itu perda ini harus betul-betul kita pastikan bahwa Oke. pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas ini benar-benar harus Laksana ya terpenuhi. Pak ya. Ada batas waktu kira-kira Pak? Kapan kira-kira Ini secepatnya kelihatannya. secepatnya? Secepatnya harus selesai karena sudah prosesnya sudah pembahasan lebih banyak, public hearing-nya juga nanti itunya, dan itu tinggal memastikan pasal per pasal karena yang menyangkut mengenai yang krusial-krusial itu yang kadang-kadang kita pembahasannya dengan Biro Hukum maupun OPD-OPD yang terkait. Karena Betul. ini kan menuntut dari semuanya ini kan juga Iya. memastikan anggaran juga. Dan kita tahu kalau tahun ini meskipun efisiensi anggaran, Iya. tetapi perdanya paling tidak harus sudah menjadikan dasar agar pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Betul, betul Pak. Pak, kadang saya juga sering melihat di sosial media begitu Pak. Saya rasa juga ini masyarakat juga berupaya semuanya untuk membuat Jawa Timur menjadi tempat yang lebih ramah bagi disabilitas. Tapi Pak, kadang-kadang kami menyaksikan trotoar-trotoar itu kalau tidak keramiknya yang pecah, kadang-kadang udah diisi pedagang ini Pak, jadi ketutup. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya penyandang disabilitas kan itu kepotong Pak, harus melintas dulu ke jalan rayanya untuk kembali lagi melewati potongan itu. Nah, selain fungsi pengawasan kepada perusahaan tadi, hal-hal kecil seperti ini Pak, apakah ini juga menjadi sorotan dari teman-teman di Komisi E? Iya, ya itu yang saya katakan bahwa kesadaran pribadi, Betul. kesadaran masyarakat pentingnya untuk masalah-masalah dunia inklusif ya seperti itu. Kadang-kadang masyarakat dianggap ini boleh nggak berlaku, mungkin tidak banyak digunakan, itu yang seakan-akan kemudian mereka masa Lahan bodoh. kosong gitu ya Pak ya? Nah, ini makanya kemudian pemerintah harus meminta kepada terutama dari daerah kan, Iya, karena yang punya rakyat ini kan pemerintah kabupaten kota juga ya. betul. Sehingga masalah-masalah itu pun juga harus menjadikan perhatian kita. Iya, Makanya sekarang hampir sebagian besar perda itu kadang-kadang ada yang nggak berjalan. mangkrak begitu Pak Maka ya? ya gampangnya perda rokok kadang-kadang sulit kan. Dan itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakatnya. Oke. Selama ditanamkan bahwa masyarakat harus sadar betul bahwa Ada ada kawasan saudara, merokok gitu. ada saudara kita penyandang disabilitas yang harus kita perhatikan. Iya, Bagaimana mereka memperlakukan dengan baik. iya Maka betul. semua fasilitas yang menjadikan harapan disabilitas itu sendiri, ya memang harus kita penuhi Iya, dan harus kita lestarikan. Jangan kemudian malah kita manfaatkan. betul betul dianggap lahan kosong langsung Lahan ditempati kosong begitu tempat ya. itu sendiri. Baik, Bapak, inovasi dan kebijakan apa yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas? Ya memang ada harus beberapa inovasi-inovasi tersendiri, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan. Oke. Ini saya terus terang, Mbak, yang saya otak-atik lagi itu ya harus pemenuhan kebutuhan Bagaimana dari mereka penyandang bisa disabilitas. berdaya, menghasilkan mandiri Betul. begitu ya, Pak ya? Barangkali kemudian harus ada pelatihan-pelatihan bagi Iya, mereka. Pelatihan-pelatihan yang orientasinya bahwa mereka ada peningkatan untuk upaya peningkatan kesejahteraan. Upaya peningkatan bahwa mereka hidup mandiri. betul.
upaya peningkatan agar mereka mendapatkan tempat yang baik terutama untuk masa depan, dan upaya peningkatan bahwa mereka itu harus sama menjadi subjek pembangunan. Iya. Itu yang saya ngerti. Yang menjadi catatan Bapak dan menjadi perhatian khusus ya dari Bapak ya. Iya, betul. Baik, Bapak waktunya tidak panjang, sebentar lagi akan segera selesai. Terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak, apa pesan Bapak kepada pemerintah daerah agar terus bisa menghadirkan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan juga mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat di dapil jenengan begitu tentang perda disabilitas yang saat ini sedang dibahas. Iya. Jadi apapun kebijaksanaan, regulasi itu akan lebih bermakna kalau memang diwujudkan dalam satu kebijakan yang menguntungkan. Baik itu yang menyangkut kebijakan anggaran, kebijakan pelayanan publik, maupun kebijakan apapun. Tetapi yang paling sangat menentukan adalah peran serta masyarakat untuk memastikan menerima penyandang disabilitas bahwa mereka adalah mempunyai hak dan kewenangan yang sama, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, maupun di bidang yang lain. Ini yang harus kita tanamkan betul. Sehingga, monggo masyarakat Jawa Timur, kita wujudkan bahwa Jawa Timur adalah sebagai provinsi yang ramah disabilitas. Kita pastikan bahwa Raperda ini akan bermanfaat dan berguna bagi penyandang disabilitas, dan konsekuensinya sebagai masyarakat Jawa Timur harus mendukung perda ini. Betul. Ibaratnya menjadi manusia itu tidak boleh egois begitu Pak ya. Karena di sekitar kita juga ada manusia hidup lainnya yang punya hak yang sama-sama harus dihormati juga dan sama-sama harus dihargai. Dan juga sekali lagi teman-teman penyandang disabilitas ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori rentan yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang kita begitu Pak ya. Jadi mungkin semoga Raperda ini segera selesai dibahas Pak. Saya interest sekali dengan Raperda ini karena melihat cukup banyak disabilitas di Jawa Timur. Semoga segera selesai, segera digedok agar bisa menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Bapak terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya juga terima kasih. Semoga Bapak sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Ngode di Kata Mereka. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.